Halo Sobat Pembelajar NLP dimanapun Anda berada, lagi-lagi kembali bersama saya Reski Daniel. Dalam video kali ini saya ingin sharing kepada Anda tentang 4 pilar NLP. Kalau misalnya Anda berada di suatu bangunan yang semakin megah, semakin besar bangunannya, pasti Anda tidak akan heran dengan menjumpai adanya pilar. Pilar-pilar itu seperti tiang yang sangat besar dan itu ada di tengah-tengah ruangan. Anda mungkin tahu pilar itu tujuannya apa dibuat. Tujuannya sederhana adalah untuk menyangga. Berarti ketika bicara tentang menyangga, ini adalah seperti simbol kekuatan. Jadi semakin megah bangunannya, pilarnya pun akan semakin megah. Ternyata NLP juga mengadopsi analogi seperti ini. NLP itu memiliki 4 pilar yang menunjukkan kekuatan dari NLP itu sendiri. Apa saja 4 pilarnya? Yang pertama adalah outcome. Berbicara tentang NLP, yang membedakan dengan teknik terapi lainnya adalah, atau teknik komunikasi yang lainnya adalah, NLP tidak membutuhkan kenapa Anda mengalami hal seperti itu. Yang dibutuhkan dalam NLP adalah Anda mau seperti apa yang Anda inginkan, apa hal yang ingin Anda capai. NLP lebih tertarik terhadap outcome daripada masalah. Dia tidak perlu memikirkan bagaimana hal yang bisa terjadi bagi Anda, tetapi lebih penting adalah apa yang bisa kita lakukan agar impian dan outcome Anda tercapai. Yang pertama adalah outcome. Lalu, pilar yang kedua adalah tentang rapport. Nah, berbicara tentang rapport berarti berbicara tentang kedekatan. Kita tahu bahwa ketika berbicara NLP, maka nggak akan jauh yang namanya komunikasi. Ketika saya mau berkomunikasi dengan Anda atau dengan siapapun, sering sekali orang berpikiran bahwa ketika saya mau berkomunikasi, apa sih yang akan saya sampaikan nantinya. Misalnya saya punya produk jualan kosmetik, kebanyakan orang memikirkan nanti saya ketemu sama orang itu, kira-kira saya nawarin produknya gimana. Nah, di NLP sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kunci dari kesuksesan komunikasi persuasif adalah dengan terbangunnya rapport dengan baik, atau istilahnya adalah building rapport. Karena ketika rapport itu tercipta dengan baik, ini sama saja seperti Anda memasuki suatu ruangan dan rapport itu adalah cara kita untuk membuka pintunya. Sehingga ketika pintu ruangan itu terbuka, maka Anda akan masuk ke dalam ruangan itu dengan mudah. Begitu juga dengan komunikasi. Rapport adalah pintu gerbang komunikasi. Sehingga ketika Anda mampu menjalin kedekatan dengan baik, maka komunikasi selanjutnya akan sangat mudah karena Anda bisa masuk ke dalam diri si klien itu sendiri. Nah, berbicara tentang NLP, rapport itu berarti menunjukkan kalau seandainya komunikasi tidak efektif, maka bisa saja diartikan bahwa ada resistensi. Resistensi dalam NLP mengindikasikan bahwa rapport tidak terjalin dengan baik, maka rapport sangat penting. Lalu pilar yang ketiga berbicara tentang sensory equity. Berbicara tentang sensory equity itu berarti berbicara tentang kepekaan indrawi. Jadi kalau kita berbicara tentang NLP, pasti nggak akan jauh-jauh yang namanya unsur 5. Ada 5, yaitu vago, yaitu visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Visual berbicara tentang hal-hal yang terlihat, gambaran, itu bentuk, benda, ya gambar. Lalu auditory adalah bentuk suara. Lalu kinestetik adalah sensasi yang ditangkap oleh kulit. Lalu olfaktori adalah aroma, penciuman, dan G atau gustatory itu adalah pengecapan. Jadi ketika berbicara tentang NLP, kita berbicara tentang bagaimana kepekaan indrawi ini bisa terjadi. Semakin berbasis indrawi, maka Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah melakukan fungsi atau metodologi NLP dengan baik. Segala hal tentang NLP itu harus berbasis indrawi. Lalu berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah behavior flexibility. Artinya apa? Ketika belajar NLP, kita akan memahami bahwa lebih baik memiliki banyak strategi daripada tidak ada strategi sama sekali. Lebih banyak pilihan daripada tidak ada pilihan sama sekali. Artinya apa? Di NLP mengajarkan kita untuk menciptakan suatu pilihan di mana pilihan ini akan terbentuk berbagai alternatif. Dan dengan seperti ini kita akan memudahkan diri kita semakin lentur, semakin fleksibel. Kalau satu jalan tidak berhasil, kita akan coba dengan jalan yang lain. NLP kita harus memikirkan bahwa kita nggak boleh kaku terhadap satu option, terhadap satu alternatif pilihan.
kita harus memikirkan secara kreatif berbagai pilihan yang membantu kita untuk mencari berbagai jalan untuk mencapai tujuan kita. Ketika outcome berbicara tentang tujuan, maka behavior flexibility adalah bagaimana cara kita bersikap. Teknik NLP ada banyak sekali. Ada satu teknik yang berhasil untuk orang lain, tetapi ada juga teknik yang nggak berhasil untuk orang lain. Di NLP kita akan berbicara adalah tentang bagaimana kita lebih fleksibel. Di NLP ada berbicara tentang TOTE, Test Operating Test Exit. Bagaimana kita memikirkan strategi, kalau strategi berhasil, maka kita akan keluar. Tetapi kalau strategi nggak berhasil, kita akan coba pilih strategi yang lainnya sehingga sampai berhasil dan kita exit. Nah, berarti ada 4 pilar NLP. Yang pertama adalah outcome, lalu yang kedua adalah berbicara tentang rapport, yang ketiga adalah sensor equity, lalu yang terakhir adalah behavior flexibility. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ingin mendapatkan kelengkapan dari materi-materi NLP dan praktek yang membuat Anda semakin terampil dalam mempraktikkan hal-hal berbau dengan NLP, saran saya ikutin training saya di kota-kota Anda. Jika Anda ingin informasi lengkap bisa lihat di bawah ini. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa.